The New Life Mission. Halo, hari ini saya ingin membagikan ulasan dari sebuah buku yang berjudul Sudahkah Anda benar-benar dilahirkan kembali dari air dan roh? Edisi revisi baru yang ditulis oleh pendeta Paul C. Jong. Buku ini adalah buku pertama di akhir zaman yang menjelaskan dengan sangat jelas mengenai Injil air dan roh sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Di dalamnya, pendeta Paul C. Jong menguraikan dengan rinci misteri pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai sifat alamiah manusia yang berdosa. Setiap orang terlahir dengan 12 jenis dosa di dalam hatinya. Sebagaimana tertulis di dalam Markus pasal 7 ayat 21-23. Dan dia berkata, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan orang itu. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, perjinahan, percabulan, pembunuhan, pencurian, keserakahan, kejahatan, penipuan, hawa nafsu, mata jahat, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Meskipun kita berusaha sekeras mungkin untuk tidak berdosa, kita tetap tidak bisa menjadi benar di hadapan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, kita semua harus dilahirkan kembali agar dapat ditebus dan menjadi benar di hadapannya. Dilahirkan kembali bukan sekedar konsep rohani, melainkan satu-satunya cara bagi kita untuk memasuki kerajaan surga. Alkitab dengan jelas menyatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 5, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Namun, apakah yang dimaksud dengan air dan roh? Dalam buku ini, air merujuk pada baptisan Yesus, sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 3 ayat 15. Izinkanlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya bagi kita untuk menggenapi segala kebenaran. Ungkapan menggenapi segala kebenaran ini memiliki makna yang sama dengan penumpangan tangan dalam perjanjian lama. Di zaman itu, seseorang yang ingin diampuni dari dosa harus membawa domba atau kambing yang tidak bercacat ke kemah suci dan mempersembahkannya di mezbah. Dengan meletakkan kedua tangannya di atas kepala hewan korban, dosa-dosa orang tersebut dipindahkan ke korban yang kemudian disembelih sebagai tebusan dosa. Dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis memiliki tugas khusus sebagai imam besar terakhir yang berperan sebagai wakil umat manusia. Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di Sungai Yordan, menanggung segala dosa dunia kepadanya, sebagaimana dilakukan para imam dalam perjanjian lama. Karena Yesus menanggung segala dosa manusia melalui baptisannya, keesokan harinya Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Yahweh yang menghapus dosa dunia." Yohanes pasal 1 ayat 29. Dengan memahami peran Yohanes Pembaptis, kita akan lebih jelas mengerti bagaimana Yesus menanggung segala dosa dunia melalui baptisannya. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang keselamatan melalui baptisan Yesus dan peran Yohanes Pembaptis. Dengan membaca dan merenungkan isi buku ini, saya percaya bahwa mata rohani Anda akan terbuka dan Anda akan memahami Injil kebenaran ini. Saya merekomendasikan buku ini kepada siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang kelahiran kembali dari air dan roh, sebagaimana yang diajarkan dalam Alkitab. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menerangi hati setiap pembaca buku ini. Amin. Download free ebooks and audiobooks from the New Life Mission website. The New Life Mission.